Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel Pecandu Film. Sebelum lanjut admin pastikan semuanya dalam kondisi sehat, dan kuota mencukupi untuk nonton video ini. Karena video ini sangat menarik dan sayang untuk dilewatkan. Video kali ini berisi alur cerita dari film Bloodshot, berkisah tentang pahlawan super yang mencari jati dirinya karena dicuci otak. Video ini cocok ditonton oleh siapa saja. Buat yang siap, simak videonya sampai selesai. Film ini bermula dari aksi sekelompok pasukan elit yang dipimpin oleh Ray Garrison. Sebut saja Gary. Mereka menyerbu sebuah tempat dengan misi utama membebaskan sandera dari teroris. Setibanya di lokasi, Gary mendapati salah seorang teroris sedang menodong sandera dengan senjata api dan meminta Gary menurunkan senjata. Namun dengan cepat Gary mengambil senjata lainnya lalu beberapa peluru melesat menembus sang teroris hingga tewas. Selesai menjalankan tugas, Gary pun pulang ke habitat dan disambut oleh Gina yang merupakan istrinya. Gary menikmati hari-hari indah dengan istrinya sebelum kembali berangkat untuk bertugas. Malam hari mereka habiskan untuk ke surga dan buat jomblo ke laut aja. Terbangun di pagi hari, Gary tidak menemukan istrinya dan hanya menemukan kertas berisi pesan bahwa istrinya sedang mencari sarapan. Saat Gary sedang bersih-bersih di kamar mandi, terdengar langkah kaki mendekat. Mengikuti nalurinya, Gary menyiapkan senjata karena merasa ada yang tidak beres. Benar saja, dua orang asing bersenjata menyerang Gary, namun dengan sigap ia melumpuhkan kedua orang asing tersebut. Merasa istrinya sedang dalam bahaya, Gary bergegas menyusul sang istri, namun ia bersenggolan dengan seorang pria asing. Tanpa menaruh curiga, Gary melanjutkan langkah, namun tiba-tiba tubuhnya menjadi lemas dan roboh di lantai. Ternyata pria asing itu menusukkan obat bius ke paha Gary. Saat terbangun, ia mendapati dirinya terikat di ruang penyimpanan daging. Tidak berselang lama muncul pria asing yang membuatnya pingsan. Si pria asing memperkenalkan diri bernama Martin X. Martin X menginterogasi Gary tentang informan sandera yang ia bebaskan. Namun Gary tidak tahu dan ia hanya menjalankan tugas. Karena kesulitan mendapatkan informasi, Martin X mengeluarkan Gina dan mengancam akan membunuhnya jika tidak ada informasi. Karena tidak mendapat informasi sedikit pun, Martin X membunuh Gina di hadapan suaminya. Tidak selesai sampai di situ, Martin X juga menghabisi Gary. Di tempat yang berbeda, ternyata Gary masih hidup dan berada di sebuah fasilitas penelitian. Gary masih bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya. Tidak lama kemudian seorang wanita muncul menghampiri, namun anehnya wanita itu bernafas dengan alat buatan yang terpasang di bawah leher. Tidak berselang lama muncul seorang pria berkacamata dan bertangan besi, pemilik fasilitas itu. Pria itu bernama Dr. Emil Harting, sedangkan sang wanita bernama Katie. Gary bertanya mengapa ia tidak ingat masa lalunya. Lalu Dr. Harting menjawab bahwa sebenarnya Gary telah tewas. Karena tidak ada keluarga yang mengklaim, lalu militer mendonasikan jasadnya ke fasilitas tersebut. Dr. Harting menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Saat dokter melukai tangan Gary, tiba-tiba luka itu pulih dengan cepat. Ada sesuatu dalam tubuh Gary. Ternyata robot super kecil yang menggantikan fungsi darah dan meningkatkan kekuatan tubuh serta menyusun jaringan tubuh yang rusak dengan cepat. Lalu Dr. Harting mengajak Gary menemui beberapa personel militer yang telah diselamatkan di fasilitas itu. Dr. Harting memperkenalkan tips yang matanya pindah ke bagian dada karena mata aslinya buta terkena mortir. Lalu ada Jimmy yang menggunakan kaki buatan karena kaki aslinya hilang terkena ledakan. Kemudian Katie yang saluran nafasnya tidak berfungsi terkena zat kimia dan dipindah ke bawah leher dengan lubang nafas buatan yang tahan gas beracun. Setelah itu Gary beranjak pergi untuk istirahat dan saat sedang tidur Gary mendapatkan bayangan masa lalunya kembali. Setelah bangun Gary mencoba kekuatan tubuhnya. Dan ternyata ia memiliki kekuatan yang melebihi manusia lainnya. Saat sedang duduk sendiri, tanpa sengaja Gary melihat Katie berenang di belakangnya.
Gary pun tertarik dengan keanggunan Katie. Saat Katie naik ke permukaan, Katie menceritakan tentang masa lalunya sebagai tim medis dalam pasukan militer dan mereka pun ngobrol akrab sambil minum. Akan tetapi ingatan masa lalu Gary tiba-tiba muncul. Ia mengingat semua kejadian terbunuhnya sang istri oleh Martin X, lalu Gary bergegas memburu sang pembunuh istri. Kepergiannya terlacak oleh Dr. Harting lalu ia bergegas menghubungi Gary. Gary heran mengapa Dr. Harting dapat menghubunginya tanpa telepon. Dr. Harting mengatakan bahwa telah menanamkan telepon mikro di kepala Gary lalu ia meminta Gary kembali. Namun Gary menolak karena akan memburu pembunuh istrinya. Dengan kemampuan nanobot di tubuhnya, Gary mampu melacak keberadaan Martin X melalui jaringan Interpol. Dr. Harting meminta Gary menghentikan sistem pelacaknya karena itu dianggap ilegal. Namun Gary tetap pada tujuan yaitu memburu Martin X dan ia mampu menerbangkan pesawat hanya dengan mendownload panduan. Semua kegiatan Gary mampu dipantau oleh Dr. Harting melalui monitor yang terhubung dengan sistem tubuh Gary. Di tempat lain, merasa dirinya terancam, Martin X menyewa militer bayaran untuk melindungi dirinya lalu berangkat dengan konvoi militer. Di tengah perjalanan dalam terowongan, Gary menghentikan laju konvoi Martin X dengan sebuah truk besar. Gary menabrakkan truk berisi tepung ke mobil konvoi sehingga truk terguling melintang jalan. Tidak lama kemudian baku tembak tidak dapat dihindarkan. Gary menunjukkan kekuatan yang menakjubkan layaknya Superman dan beberapa kali timah panas mengenai dirinya namun ia pulih dengan cepat. Merasa bahaya semakin dekat, Martin X menelpon seseorang bernama Nick Beres namun ia tidak dapat berbuat apa-apa. Pasukan bayaran dibuat hancur lebur oleh Gary. Sebelum tewas, Martin X berkata bahwa ada kekeliruan dan ia bisa memperbaikinya. Namun timah panas Gary tetap merenggut nyawa Martin X. Setelah membalaskan dendam, Gary berniat kembali ke fasilitas milik Dr. Harting untuk mengisi daya nanobot dalam dirinya. Ia dijemput oleh Katie di bandara dan saat itu tingkat energi nanobotnya sangat rendah. Saat sedang mengisi daya, tiba-tiba Jimmy datang lalu mematikan sistem gerak dalam tubuh Gary. Hal itu membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali, hanya mata dan pendengarannya yang berfungsi. Saat itu Jimmy menceritakan semuanya bahwa selama ini semua aktivitas Gary dikendalikan oleh Dr. Harting. Dan saat ini tubuh dan pikiran Gary akan diriset ulang. Jimmy mematikan seluruh sistem tubuh Gary lalu tidak lama sebuah lengan robot menghisap darah nano dari dalam tubuh Gary. Perkataan Jimmy benar. Ternyata selama ini pikiran Gary telah dimanipulasi oleh Dr. Harting yang menanamkan ingatan palsu pada otak Gary. Para bawahan Dr. Harting membuat simulasi pelepasan sandera sampai terbunuhnya Gina oleh Martin X. Namun wajah Martin X diubah menjadi wajah Nick Beres. Di sini terlihat niat jahat dari Dr. Harting yang sebenarnya. Dulu Martin X dan Nick Beres merupakan anggota di fasilitas milik Dr. Harting. Namun karena selisih paham mereka pun dihabisi menggunakan Gary sebagai senjata. Ternyata sebelumnya sudah ada beberapa yang dihabisi dengan cara yang sama. Setelah proses riset pada Gary selesai, skenario pun berjalan seperti sebelumnya. Mulai dari perkenalan para personel lalu obrolan dengan Katie hingga percakapan di mobil. Semuanya telah diatur oleh Dr. Harting. Dan saat ini tujuan Gary adalah memburu Nick Beres. Pada akhirnya Gary tiba di London tempat Beres berada. Satu persatu pengawal Beres ditumbangkan oleh Gary dan Dr. Harting terus memantau semuanya melalui monitor. Di sisi lain mengetahui ada yang mencari dan berniat membunuh dirinya. Nick Beres memanggil seseorang yang sudah lama ia sandera bernama Wigan. Melihat kemunculan Wigan, bawahan Dr. Harting terkejut. Ternyata Wigan merupakan orang yang menciptakan kode sistem pada fasilitas di tempat Dr. Harting. Saat melihat koper yang dibawa Wigan, bawahan Harting mengetahui bahwa itu adalah senjata elektromagnetik yang dapat merusak sistem nanobot. Sementara itu, agar dapat mengaktifkan senjata itu Nick Beres harus menunggu hingga 100%.
Akan tetapi Gary telah tiba lebih dulu lalu menghabisinya. Setelah menghabisi Beres, Gary beranjak pergi dari tempat itu. Namun ternyata seseorang mengaktifkan senjata elektromagnetik sehingga nanobot di tubuh Gary menjadi malfungsi lalu Gary tumbang. Bahkan listrik seluruh kota menjadi padam akibat senjata ciptaan Wigan dan menyebabkan Dr. Harting hilang kontak dengan Gary. Sementara itu Wigan menggunakan listrik bertegangan tinggi untuk membangkitkan Gary kembali. Saat Gary tersadar, Wigan yang bertingkah konyol itu menceritakan tentang siapa dirinya. Saat itulah Gary mendapatkan gambaran pembunuh istrinya dengan wajah yang berbeda. Mendengar itu Wigan memahami cara kerja sistem di tubuh Gary lalu menceritakan bahwa semua ingatan yang dimiliki Gary adalah palsu. Namun Gary masih meyakini bahwa dirinya mempunyai istri lalu berusaha mencarinya. Sebelum pergi, Gary memberikan nanobot pada Wigan untuk diteliti agar ia bebas dari kendali Dr. Harting. Wigan melarang menggunakan mobil modern karena memiliki perangkat elektronik dan memberikan mobil jadul agar Gary bebas dari kendali Dr. Harting. Sesampainya di tempat tujuan, ternyata Gina masih hidup lalu memberikan sambutan dengan hangat. Gary merasa sangat senang dapat bertemu istrinya, akan tetapi Gina telah melupakan Gary dan sekarang memiliki keluarga sendiri. Gina menjelaskan bahwa mereka telah berpisah selama 5 tahun. Lalu Gary menghilang tanpa permisi. Sementara itu Dr. Harting dapat melacak Gary melalui satelit lalu mengirim tips dan Jimmy untuk memburunya. Jimmy menabrakkan mobil truknya ke mobil jadul yang dikendarai Gary lalu aksi kejar-kejaran pun tidak dapat dihindari. Tips dan Jimmy menggunakan alat pelacak agar posisi Gary mudah ditemukan. Pada akhirnya Gary berhasil dilumpuhkan oleh Tips menggunakan perangkat elektronik yang ditancapkan ke tubuh Gary. Sedangkan Jimmy mengalami patah kaki setelah melakukan aksi adu kambing dengan Gary lalu ditabrak truk. Saat Gary berhasil dilumpuhkan, Dr. Harting meminta Katie untuk membinasakan Wigan karena telah tahu banyak hal tentang dirinya. Namun Katie menolak dan beranjak pergi dari tempat itu. Karena kesal Dr. Wigan mematikan sistem pernapasan yang terpasang di dada Katie sehingga ia tidak bisa bernapas. Harting mengatakan bahwa kehidupan yang diberikan pada Katie harus ada balasannya. Setelah itu Katie bergegas memburu Wigan. Posisi Wigan berhasil ditemukan berkat bantuan Eric si operator Dr. Harting. Katie menyamar menjadi wanita biasa lalu meminta korek api untuk menyalakan rokok. Ternyata asap rokok mengandung obat bius yang membuat Wigan pingsan lalu Katie melumpuhkan pengawal dan membawa tubuh Wigan. Wanita itu rupanya memiliki rencana lain. Setibanya di tempat Dr. Harting, ia mengatakan bahwa Wigan telah kabur karena Eric ceroboh melacak keberadaannya. Karena Katie gagal menjalankan tugas, Dr. Harting memasukkan wajah Wigan sebagai pembunuh Gina. Mengetahui hal itu Katie bergegas masuk ke ruang simulasi lalu memasuki sistem saraf dan bertemu Gary dalam ingatannya. Mengetahui ada yang tidak beres, Dr. Harting mengetahui itu ulah Katie dan segera mencarinya. Rupanya Katie mengirim kode akses pada Wigan yang ada di dalam mobil van. Dengan mudah Wigan merubah kode sistem karena kode tersebut merupakan buatannya sendiri. Eric merasa kondisi Gary telah kembali normal, namun di luar dugaan ternyata Gary bangun dari simulasi. Tips dan Jimmy mempersenjatai diri secara penuh. Tips menggunakan pakaian berkamera di setiap sisi lalu Jimmy menggunakan pakaian berlengan robot. Sementara itu, Katie memasuki ruangan server lalu meledakkan ruangan untuk melumpuhkan sistem di fasilitas tersebut. Saat Jimmy bertemu Gary baku hantam tak terhindarkan. Tidak lama kemudian Tips bergabung ikut menyerang Gary. Saat berada di lift, Gary dan Tips nyaris jatuh namun Jimmy tidak memperdulikan temannya yang meminta tolong. Malah Jimmy membiarkan temannya terjatuh. Saat itu kekuatan besar di tubuh Gary yang menyebabkan Jimmy tewas. Gary mencoba menghentikan Dr. Harting dengan merusak mobil yang ia naiki. Dr. Harting membalas dengan menembakkan bom yang ditangkap oleh Gary dan meledak tepat di hadapannya.
Saat itu daya nanobot di tubuh Gary telah kritis. Namun Dr. Harting ingin segera mengakhiri semua dan ia kembali menembak Gary. Kali ini Gary sengaja menahan bom dan meledakkannya di hadapan Dr. Harting yang menyebabkan mereka berdua musnah. Keesokan harinya Wigan mencoba menghidupkan Gary dan ternyata usahanya berhasil. Wigan mengatakan bahwa ia telah mengupgrade daya pada tubuh Gary menjadi lebih kuat dan tidak perlu lagi mengisi ulang daya. Alur cerita pun selesai.